Pemirsa, sejak Senin pagi banjir di kawasan perumahan Ciledug Indah 1, Kota Tangerang mulai surut. Warga mulai membersihkan rumah mereka dari sisa banjir. Sebelumnya banjir sempat menggenangi perumahan warga setinggi 2 meter. Sejak Senin pagi banjir di kawasan Ciledug Indah, Kota Tangerang mulai surut. Hanya tersisa material lumpur dan tanah yang tersisa di sekitar rumah warga. Warga Ciledug Indah mulai membersihkan barang-barang rumah mereka yang terendam akibat banjir hingga 2 meter. Petugas kelurahan setempat turut membantu membersihkan sampah ataupun material lumpur pasca banjir yang melanda kawasan Ciledug Indah. Warga berharap hujan deras tidak mengguyur kawasan ini agar banjir tidak kembali terjadi. Informasi terkini kondisi banjir yang merendam perumahan Ciledug Indah, Kelurahan Padurenan, Kota Tangerang, Banten. Kita bergabung dengan Kevin Pakan di sana. Kevin, bagaimana situasi siang ini? Apakah banjir masih menggenangi perumahan di Ciledug Indah? Ya, Davi, Lovi dan pemirsa, memang dapat dipastikan bahwa untuk kondisi terkini pada siang hari ini di perumahan Ciledug Indah, tepatnya di Kota Tangerang ini sudah mulai surut, yang mana baik di Ciledug Indah 1 maupun Ciledug Indah 2, ini berdasarkan pantauan udara, tadi kami juga melihat bahwa sudah mulai surut dan memang sampai pada siang hari ini warga sekitar yang terdampak memang sudah atau masih melakukan proses pembersihan. Davi dan Novik, saya akan menunjukkan kepada Anda di mana saya berada di salah satu rumah warga, tepatnya di Ciledug Indah 1, Blok A6 nomor 93. Beginilah kondisi terkini pasca banjir melanda di kawasan ini. Dapat dilihat bahwa di layar kaca ada sisa-sisa barang-barang seperti adanya lemari, kemudian adanya koper, kemudian adanya ember dan barang-barang lainnya yang masih atau sempat terendam begitu ketika banjir melanda. Dan memang sampai dengan saat ini warga sekitar ini masih melakukan proses pembersihan. Baik kalau kita melihat juga ada sisa-sisa material lumpur ataupun tanah dan juga sampah-sampah yang masih berserakan begitu di rumah ini. Dan Davi, Lovi, saat ini saya akan mencoba mewawancarai salah satu warga yang berada di tempat saya berada di mana di Ciledug Indah 1, Blok A6 nomor 93, yang mana sekaligus juga dengan pemilik rumahnya, dengan Ibu Rati. Halo, selamat siang Ibu. Bu, boleh bergabung bersama kita sebentar? Ya, selamat siang Bu Rati. Selamat siang. Bu, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini sebenarnya pasca banjir yang melanda beberapa hari lalu, Bu? Ya, kondisi terkini sekarang sudah kita mulai bersih-bersih ya. Di hari ketiga ini kalau nggak salah, Sabtu kemarin kebanjiran. Kami baru hari ini bersih-bersih karena aliran listriknya baru menyala semalam. Jadi malam kami tidak bisa bebersih. Jadi baru hari ini saja. Bu Rati, pada saat banjir tiba ini berapa Bu ketinggian di rumah Ibu khususnya? Ketinggiannya kurang lebih 2 meter ya, satu pintu, ya betul. Nah Bu Rati, pada saat banjir tiba apakah Ibu tinggal atau menetap di lantai 2 atau mengungsi Bu di tempat pengungsian atau seperti apa Bu Rati? Kebetulan rumah kami satu lantai ya, terus kami mengungsi terus karena masih keadaan pandemik begini, kami putuskan untuk mengungsi di mobil saja. Memang banyak, ada yang di masjid, ada yang di gereja, ada yang posko-posko, tapi kami memutuskan di mobil karena kami takut pandemik ini. Berarti kami boleh minta izin untuk melihat kondisi terkini di dalam rumah Bu? Boleh Bu ditunjukkan mungkin dari ruang tamu ini seperti apa Bu kondisinya? Ya, ini ruang tamu yang masih sedikit berantakan ya. Kebetulan kami punya sprayer itu untuk membersihkan tempat tidur yang mungkin akan sulit dibersihkan. Ini ruangan tamu kita sangat berantakan banget. Lalu ini kamar mandi, kemudian di sini sebenarnya ruang untuk santai ya. Tapi keadaannya ya begini nih karena kami sedang terkena musibah. Berarti ini saya melihat ada lemari yang cukup besar. Berarti bisa dikatakan bahwa pada saat banjir setinggi 2 meter ini, lemari yang di belakang Ibu, mohon maaf Bu, ini terendam begitu ya Bu ya? Iya, terendam. Ini terendam dan terbalik. Ini kami nunggu
nunggu tenaga yang bisa, karena ini Jati ya. Jadi kami nggak bisa berdua, jadi harus berempat kayaknya gitu. Jadi semuanya kebalik sebenarnya ini semuanya. Ya. Berarti melihat kondisi yang bisa dibilang cukup parah ini, sebenarnya sampai dengan saat ini sudah ada bantuan belum sih Bu dari mungkin pihak dari kelurahan atau kecamatan setempat Bu? Bantuan berupa apa nih, kalau kebersihan mungkin hari ini baru berjalan, tapi kalau untuk bantuan seperti makan atau apapun gitu kita belum, biasanya dikoordinir sama RT atau RW setempat, tapi kami belum menerima. Nah Bu Rati, terkait dengan evakuasi kemarin, apakah dari bantuan dari mungkin BPBD setempat atau pihak pemerintah setempat sudah melakukan evakuasi dengan cepat dan tanggap atau ada sedikit keterlambatan Bu, atau seperti apa? Baik, menurut informasi kami kan ada grup WA ya, WA RT, itu kalau di Ciledug Indah 1 khususnya itu agak sedikit lambat ya. Mungkin karena warganya tidak terlalu banyak seperti Ciledug Indah 2, jadi mungkin kurang sigap lah gitu ya. Bu, banjir yang terjadi di sini apakah memang sudah setiap tahun terjadi atau memang baru tahun ini aja Bu? Sebenarnya daerah sini memang daerah banjir. Kami di sini sudah lama sebenarnya. Waktu itu masih 5 tahunan. Jadi kami waktu itu tahun 1995 itu terakhir kami banjir. Lalu banjir itu tahun 2000. Jadi kami pikir kami sudah aman selama 5 tahun. Ternyata tahun kemarin banjir setinggi tahun ini. Nggak jauh beda berarti Bu ya? Nggak jauh beda, cuman arusnya juga malah lebih deras. Bu Rati ada rencana untuk mungkin untuk berpikir untuk pindah tempat atau rumah nggak Bu? Sampai saat ini sih mau gitu ya, tapi kami belum terpikirkan. Terima kasih banyak Bu Rati atas waktunya. Semoga memang keadaan dapat cepat pulih dan bisa kembali normal. Terima kasih Bu, selamat siang. Ya, David Lovina pemirsa, tadi merupakan wawancara saya bersama salah satu warga yang bernama Bu Rati, yang memang kalau kita melihat bahwa kondisinya cukup parah, yang mana ketinggian ini hampir 2 meter. Memang untuk lokasi di sini bisa dilihat bahwa ini semakin ke dalam atau lebih jauh begitu dari pintu utama, dan memang untuk lokasinya ini dekat dengan Kali Angke. Untuk itu dari Kali Angke ini meluapkan air karena curah hujan yang cukup deras yang mengakibatkan di kawasan di tempat saya berada ini ketinggian air memang cukup tinggi, dan memang diharapkan bagi pemerintah dapat melakukan evaluasi karena mengingat untuk banjir ini sudah tahunan begitu atau langganan, maka diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya tidaklah terjadi banjir lagi. Davi dan Lovi. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda langsung dari kawasan Ciledug, Provinsi Banten. Selamat bertugas kembali. Mirsa, setelah banjir di Kemang mulai surut, puluhan kendaraan yang terendam mulai dievakuasi. Namun listrik di Kemang masih padam karena jumlah gardu terendam. Meski banjir di kawasan Menteng, Jakarta mulai surut, dampaknya masih terlihat. Evakuasi sejumlah kendaraan yang terendam sejak Sabtu kemarin terus berlangsung. Sebagian besar kendaraan yang diangkut milik karyawan dan pengunjung restoran yang menitipkan kendaraannya saat banjir terjadi. Pihak restoran bertanggung jawab atas 9 motor dan 9 mobil yang terendam. Penanganannya dari restoran, kita langsung angkutin semua barang-barang dan motor-motor. Kita angkutin semua, kita tanggung jawab semua. Kebetulan motor-motor staff kita juga. Jadi sekarang juga barang-barang dan motor-motor udah mulai kita angkat semua. Kalau yang dari pengunjung ada nggak? Iya, pengunjung 9 mobil tersebut gitu. Okay. Selain itu, aliran listrik di Kemang juga masih padam karena sejumlah gardu listrik masih terendam. Kita inventarisir mana gardu yang sudah bisa dinyalakan, mana yang belum. Karena mengingat banyak masih wilayah sini yang posisi gardunya ada di basement, ada juga yang dilihat dari konsumen juga belum siap nyala karena di sisi konsumen juga masih kerendam. Jadi hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Jumat dan Sabtu membuat kawasan Kemang terendam. Tidak hanya pertokoan yang lumpuh, bahkan sejumlah kendaraan yang tengah terparkir tak bisa diselamatkan saat banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter melanda Kemang. Dari Jakarta, Sasal Bilasyira, Damar Wicaksono, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Di balik musibah banjir yang melanda kota Jakarta, terdapat berkah bagi sebagian orang, salah satunya adalah bengkel sepeda motor. Pasca banjir, bengkel di kawasan Jakarta Selatan diserbu puluhan motor. Salah satu bengkel sepeda motor di Jalan Warung Buncit Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan turut merasakan berkah dari musibah banjir yang melanda Jakarta.
Bengkel sepeda motor tersebut tidak jauh dari lokasi banjir. Para pelanggan yang motornya terendam banjir pun berdatangan untuk memperbaiki sepeda motor mereka masing-masing. Puluhan sepeda motor sudah diperbaiki oleh bengkel tersebut. Bahkan satu orang mekanik telah memperbaiki belasan sepeda motor yang terendam banjir. Di tengah musibah banjir seperti ini, omset usaha bengkel sepeda motor tersebut juga turut meningkat dengan banyaknya pelanggan. Ya pemirsa, tak hanya motor, banyak juga kendaraan roda 4 yang terendam banjir. Tentu biaya perbaikannya juga tidak murah. Dan untuk membahas soal ini, kita segera bergabung dengan rekan kami Hasbi Allah yang sudah berada di salah satu bengkel di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Selamat siang, Hasbi. Apakah situasi saat ini di bengkel memang ramai oleh pelanggan yang ingin memperbaiki mobilnya akibat banjir? Baik, Davi, sejauh ini kami melihat dari beberapa bengkel yang kami kunjungi di Jakarta Selatan, baik itu di area Kemang, Tendean, kemudian Warung Buncit, itu kebanyakan juga kedatangan mobil. Tapi yang terbanyak ada di sini, ada di daerah Tendean, yaitu bengkel Raka Auto Care, di mana mereka kedatangan hampir 7 unit mobil. Dan di samping saya sedang dalam pengamanan, contohnya ini adalah mobil jenis MPV, di mana mobil ini terendam keseluruhan. Bahkan ini area mesinnya sudah penuh lumpur tadinya dan sebagian sudah dibersihkan, dan alat-alat mesin yang sangat inti seperti bahan bakarnya, kemudian juga bagian listriknya sudah dicopot. Lalu ini adalah bagian yang paling termahal, partnya. Ini bagian yang sudah dicopot juga, ini bagian dari pengapian, di mana yang bernama ECU. Nah, ECU ini yang menyebabkan keseluruhan dari mobil ini mati, maka pembiayaannya juga tentu tidak murah. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu mekanik yang saat ini saat saya temui ternyata sudah beristirahat untuk makan siang. Dia menyebutkan bahwa biaya untuk satu mobil ini saja hampir 30 juta. Itu artinya memang pembenahan karena banjir ini sungguh fantastis. Maka dari itu lebih baik nantinya apabila Anda memiliki kendaraan bermobil saat banjir lebih baik dipindahkan terlebih dahulu. Davi dan juga Lofi. Baik, Hasbi, ini biayanya cukup besar juga karena memang mungkin kerusakannya memang cukup parah akibat banjir. Nah, kira-kira berapa lama hingga akhirnya mobil ini bisa dipergunakan kembali? Oke. Baik, Lofi, di sini hanya ada 2 mekanik saja yang mengerjakan. Itu tandanya memang harus cukup lama menangani mobil ini. Bahkan mobil ini sudah datang dari kemarin dan masih dalam proses pengerjaan. Ini dibutuhkan waktu 3 sampai 4 hari untuk mengerjakan mobil yang benar-benar terendam banjir. Terkecuali hanya bagian interiornya saja yang terendam, maka nantinya akan jauh lebih cepat karena hanya membutuhkan proses vakum dan juga membersihkan bagian-bagian dalam yang ada di mobil. Lofi. Baik, Hasbi, jika kita melihat mobil yang Anda tunjukkan saat ini memang betul-betul kondisinya parah, apakah semua mobil yang masuk ke sana mengalami kerusakan yang sama, rata-rata kerusakan mesin atau ada kerusakan yang lainnya lagi, Hasbi? Baik, Davi, di sini rata-rata hampir semuanya mesinnya terendam dan mati. Dan beberapa tips juga disarankan oleh mekanik tadi. Lebih baik jikalau mobil terendam hampir keseluruhan, maka cabutlah aki terlebih dahulu. Dan jangan sampai menyalakan mobil sampai benar-benar nanti diangkat oleh mobil derek dan sampai di bengkel, begitu. Kalau untuk saat ini, apakah memang omset servisnya begitu tidak biasanya? Sehari ini ada perbaikan mobil berapa? Ya, rata-rata omsetnya agak berbeda, Lofi. Jikalau mobilnya jenis MPV itu akan terkena hampir 20-30, namun untuk jenis sedan ini jauh lebih mahal sampai 40-50. Itu artinya rata-rata omset yang diterima oleh bengkel ini sampai 100 juta lebih, apalagi yang tempat saya berdiri ini, bengkel Raka Auto Club ini menerima hampir 7 mobil. Hitung rata-ratanya bahkan itu mencapai 100 juta rupiah omset mereka untuk pasca banjir ini, Lofi. Baik, terima kasih Hasbi Allah melaporkan langsung dari salah satu bengkel di Jakarta. Ya. Pemirsa, baru sehari dirawat seorang pasien COVID-19 ditemukan tewas terjatuh dari lantai 5 gedung rumah sakit. Kami segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di Aju Siang.